Halo sahabat militer magazines. Memiliki spesifikasi yang mumpuni, pertahanan yang kuat, pantang diremehkan, dan mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagian dari ciri-ciri personel Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI yang terbagi dalam 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Sebagai garda terdepan NKRI, seorang anggota TNI memiliki keunggulan tersendiri. Dalam setiap sub atau kesatuan, mereka dilatih cara kepemimpinan dan bahkan teknik bertahan hidup. Dari setiap satuan biasanya memiliki sebuah pasukan khusus yang memikul tugas dan punya tanggung jawab lebih berat. Pasukan khusus pada masing-masing matra ini dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Berikut akan kita bahas sejumlah pasukan elit TNI. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. Satu, Kopassus. Kopassus merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Komando pasukan khusus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya, sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Moto yang dimiliki adalah berani, benar, dan berhasil. Awalnya satuan ini berasal dari Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau KESKO TT untuk menumpas Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku pada 16 April 1952. Kesatuan ini kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya Kopassus. Sejak 25 Juni tahun 1996, Kopassus memiliki 5 grup, yaitu Grup 1 Para Komando yang berlokasi di Serang, Banten, Grup 2 Para Komando yang berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah, Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat, sementara Grup 4 Sandi Yuda berlokasi di Jantung, Jakarta Timur, dan Grup 5 Anti Teror bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Bahkan mereka juga disebut dengan Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Berbagai operasi berhasil dilakukan oleh Kopassus seperti penumpasan DI-TII, operasi militer PRRI atau Permesta, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, operasi Seroja di Timor Timur. Selain itu juga berhasil melakukan operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Thailand atau Waila, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, operasi pembebasan sandera perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. 2. Kopaska. Satuan ini merupakan bagian dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Komando pasukan Katak terdiri atas arahan Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada tanggal 31 Maret tahun 1962. Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Satuan ini memiliki semboyan Tanhana Wigna Tansirna yang artinya tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Saat ini Kopaska terbagi dalam 2 komando yang berada di ujung Surabaya dan satuan pasukan Katak Armabar di Jakarta Utara.
Kopaska telah berhasil melakukan operasi militer seperti pembebasan Papua Barat, operasi khusus Kikis Bajak, operasi khusus Lusitania Expresso, dan berbagai jenis operasi lainnya. 3. Denjaka. Satuan ini berdiri pada 4 November tahun 1982 dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau Pasusla. Awalnya dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lain. Perekrutan dari personel Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang dilatih beberapa aspek laut. Karena perkembangan pasukannya begitu mumpuni, pada 12 November tahun 1984 terbentuk nama Detasmen Jalamangkara atau Denjaka. Detasmen ini menjadi satuan anti-teror di bawah Komando Pelaksana Korps Marinir untuk melaksanakan operasi anti-sabotase, anti-teror aspek laut, anti-bajak pesawat udara, perang kota, hutan, pantai, laut, dan intelijen. Denjaka memiliki moto Satya Wiradharma. Pasukan ini menggunakan seragam warna hitam dan memakai baret ungu. 4. Paskas. Korps Pasukan Khas merupakan satuan khusus pada TNI Angkatan Udara. Paskas TNI Angkatan Udara merupakan pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Memiliki moto Karmanye Vadikaraste Mavelesu Kadacana yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Satuan ini berdiri atas usulan dari Gubernur Kalimantan Pangeran Insinyur Muhammad Nur yang mengajukan permintaan kepada AURI agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk berbagai tugas pada tahun 1947. Maka pada 17 Oktober tahun 1947, 13 orang dipersiapkan untuk terjun di kota Waringin. Mereka semuanya belum pernah mendapat pendidikan secara sempurna tentang terjun ini, kecuali teori dan latihan darat saja. Tanggal penerjunan ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi Paskas TNI Angkatan Udara. Dalam tugasnya, Paskas telah berhasil melakukan penumpasan RMS, DITII, dan PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi Seroja, Operasi Trisula, dan penumpasan PGRS, Paraku, dan masih banyak lainnya. 5. Tontaipur. Satuan peleton intai tempur termasuk dalam Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrad. Tontaipur dibentuk dengan tujuan untuk penumpasan tertentu dengan kualitas dan pasukan yang relatif kecil. Hal itu merupakan tujuan dari dibentuknya pasukan ini untuk bergerak cepat dan senyap. Tontaipur memiliki kemampuan 3 matra yang anggotanya direkrut dari Kostrad. Berawal dari sebuah keinginan membentuk pasukan yang lebih kecil dengan lebih efektif dalam hal penanganan, Letnan Jenderal TNI Riamiza Diakudu membuat pasukan ini. Tontaipur mampu melaksanakan operasi di rawa, laut, hutan gunung, dan bahkan perkotaan. 6. Yontaifib. Batalion ini merupakan satuan khusus dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Terbentuknya Satuan Batalion Intai Amfibi diawali oleh perlunya data-data intelijen yang lengkap. Pada tanggal 13 Maret tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan atau SK Komandan KKO Angkatan Laut nomor 47-KKO-KKO-1961 tanggal 31 Maret 1961 tentang pembentukan KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Tugas Yontaifib adalah untuk membina dan menyediakan kekuatan amfibi maupun darat serta tugas operasi khusus dalam pelaksanaan operasi amfibi dan satuan tugas TNI Angkatan Laut.
memiliki semboyan mata netra Yamadipati yang bermakna bergerak dengan cepat, rahasia, dan mematikan dalam setiap pertempuran. Yontaifib memakai baret ungu khas marinir. Namun, yang membedakan dengan marinir pada umumnya adalah penggunaan brevet Trimedia di samping Pataka Korps Marinir. Berawal dari Taifib, nantinya akan dipilih dan diseleksi beberapa orang yang akan masuk ke dalam Denjaka bersama prajurit Kopaska.